Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih telah menunggu proses jalannya rapat. Kita ketahui bersama bahwa hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri beserta jajaran. Kita telah memulai rapatnya sejak pukul 10 tadi pagi dan barusan saat ini jam 20.30 baru selesai. Jadi memang kami Komisi 3 sangat perhatian terhadap kasus Pak Sambo dan Brigadir Joshua ini. Jadi khusus hari ini memang kita membahas masalah kasus ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat, dan Pak Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari rekan-rekan anggota Komisi 3 dari 54 anggota yang semua melakukan pertanyaan baik terhadap inti daripada kasus tersebut, baik unsur pidananya, kemudian obstruction of justice-nya maupun unsur-unsur turut serta, sampai dengan unsur-unsur kaitan-kaitan dengan kasus tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang menjadi keinginan daripada publik telah kami tanyakan semuanya, baik itu menyangkut motif dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil itu Komisi 3 mendengarkan jawaban daripada Pak Kapolri yang memberikan jawaban-jawaban hampir seluruh pertanyaan dijawab oleh Pak Kapolri, dan akhirnya kita memberikan satu kesimpulan rapat tadi bahwa kita memberikan dukungan penuh terhadap Pak Kapolri yang telah bekerja secara profesional dan transparan beserta jajarannya, dan keseriusan untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan akuntabel. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Kemudian dengan kekompakan dan kesulitan, Kapolri beserta jajaran akan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang agak terganggu oleh kasus tersebut. Selanjutnya, kawan-kawan, kami persilahkan kepada Pak Kapolri untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra dari Komisi 3, Pak Waka dan seluruh tim yang tergabung dalam tim sus. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat undangan dari Komisi 3 terkait dengan pembahasan kasus yang terjadi yang selama ini tentunya juga menjadi pertanyaan publik, yaitu peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kami jelaskan mulai dari awal bagaimana kita mendapatkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kemudian ini perlahan-lahan kemudian kita selesaikan, dan dari situ kemudian kasus menjadi semakin terang dan kemudian ditemukan fakta baru terkait dengan laporan awal dengan peristiwa baru yang kita temukan, yang tentunya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa yang terjadi adalah penembakan yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal, dan pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama, dan 1 lagi Ibu PJ besok akan
kami lakukan pemeriksaan dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, ada 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami Komisi 3 DPR RI. Ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Mungkin peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga. Dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan internal ke dalam dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri dan tugas-tugas yang menjadi tugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai macam kegiatan G20 dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah. Kami nyatakan bahwa kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3 dan Polri saat ini tetap solid dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, izin Pak, Tatang dari Kompas.com mau bertanya soal kenapa sampai sekarang Pak Sambo belum diekspos Pak? Apakah ada hambatan-hambatan tersendiri yang dialami oleh Polri? Kenapa setelah ditetapkan menjadi tersangka belum juga ditunjukkan kepada publik? Itu Pak, terima kasih. Baik, jadi itu bukan merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dilakukan oleh tim sus. Jadi tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan khususnya pada saat akan penyerahan berkas karena memang proses sedang berlangsung saat ini sehingga semuanya kami serahkan kepada tim sus karena ini bagian dari strategi penyidikan. Terima kasih. Ya, satu lagi ya terakhir. 3 dong Pak, 3 orang Pak. Coba. Tadi kan sudah semua disaksikan. Pak Sigit izin Pak, Diana dari CNN. Pak, meskipun lagi dalam tahap pendalaman sama Propam Polri, soal isu konsorsium 303 itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini kan terkait dua Pak, ada geng-gengan satu, sama yang kedua terkait sama judi online. Nah sejauh ini sebenarnya apakah memang di Korps Bayangkara sendiri ini solidnya seperti apa Pak? Kan kita tentu butuh bukti dan juga spill the tea dari Twitter itu harus dibuktikan begitu Pak. Ini benar atau enggak begitu Pak? Kemudian yang kedua Pak, izin soal ada isu Jenderal Bintang 3 yang mau mengundurkan diri yang kemarin sebenarnya juga dibahas sama RDP sama Pak Mahfud. Itu sebenarnya siapa sih Pak? Apakah memang benar ada isu seperti itu? Makasih Pak Sigit. Enggak, tapi kan harus konfirmasi juga sama Pak Sigit. Boleh dong Pak, jarang loh Pak kita bisa ketemu-temu gini ya teman-teman ya. Akhirnya bertemu langsung sama Pak Sigit. Ya saya kira pertanyaan terkait dengan Bintang 3 saya kira saya tidak bisa jawab ya karena yang menjelaskan bukan saya tapi yang jelas kita kompak semuanya. Terkait dengan beredarnya cat yang jelas kita sudah sampaikan di dalam komitmen kita beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan judi kita sudah sampaikan bahwa yang namanya judi apakah itu judi online ataukah itu judi darat ataupun segala macam
bentuk perjudian dan juga narkoba, termasuk hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat. Saya minta untuk tidak ada lagi, khususnya masalah judi dan judi online. Karena itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota, apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur, bahkan pejabat di Mabes pun, kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. Dua hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK, dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian uang, sehingga kemudian nanti bisa kita telusuri, kemudian kita tarik, dan tentunya terhadap pelaku yang saat ini mungkin melarikan diri dan sebagainya, kita keluarkan cekal dan red notice, sehingga tentunya ini semuanya supaya menjadi tuntas, dan kalau nanti kemudian dari pelaku tersebut disebut ada anggota yang terlibat, tentunya kita proses, kita copot. Jadi jelas ya. Sejauh ini sudah ada anggota yang terlibat belum, Pak? Sudah ada anggota dari Polres Bayangkara yang sudah dinyatakan terlibat begitu Pak dalam judi online ataupun judi konvensional, Pak? Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja. Ya, cukup ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, masih. Jatuh, Pak. Makasih. Ayunkan tangan dan langkahkan kaki, terus kuat, lebih gesit. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas Pengen healing, paling pas nikmat.
Pemeriksaan Putri Chandrawati selanjutnya. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Verdi Sambo di institusi Polri. Pada Kamis esok, Verdi Sambo akan menjalani sidang etik atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua. Terhadap saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Ayunkan tangan dan langkahkan kaki, terus kuat, lebih gesit. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, kres daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Jika nyeri otot, Neoremasil. Minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda. Rezeki datang. Neoremasil. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Kombantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Pakai Halo Belanja. Halo Belanja, Halo Belanja, lebih untung, terus untung. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Jika nyeri otot, Neoremasil. minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda. Rezeki datang. Neoremasil. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi.
buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Menjaga selalu sehat dan fit itu penting. Minum Hemaviton Stamina Plus bila perlu. Kini dengan Advance Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga kesehatan selalu fit sepanjang hari. Minum Hemaviton Stamina Plus 2 kali sehari. Stay healthy, fit your day. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibacterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Suri telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. 1, 3. Saudara-saudara, kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk sama tetangga, keluarga berlangganan Pos Media. Makin banyak ngajaknya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Menjaga selalu sehat dan fit itu penting. Minum Hemaviton Stamina Plus bila perlu. Kini dengan Advance Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga kesehatan selalu fit sepanjang hari. Minum Hemaviton Stamina Plus 2 kali sehari. Stay healthy, fit your day. Anda kembali menyaksikan Breaking News. Saudara, sebelumnya istilah kerajaan Sambo ada di tubuh Polri ini mencuat. Kapolri menjelaskan bahwa polisi tengah melakukan pendalaman terkait isu itu. Ia juga menambahkan mengenai perkara judi yang berhasil diselesaikan oleh Polri. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Ya, pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tadi menutup Breaking News Kompas TV hari ini. Saya masih serta Rigan. Sampai jumpa. Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin Soft Capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin.
Tropicana Slim Oat Drink. Nikmatnya kebaikan oat dengan rasa vanila yang bebas gula dan rendah lemak. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Pakai Halo Belanja. Halo belanja, halo belanja, lebih untung tersentuh. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Big Match. Stadion Camp Nou akan menjadi the killing field saat Blaugrana bertempur melawan the Citizens. Oh, that's a brilliant ball! Jadilah saksi pertarungan 2 raksasa Eropa, FC Barcelona dan Manchester City. And City do have a Dalam International Football Match, FC Barcelona versus Manchester City, Kamis 25 Agustus, pukul 2 dini hari, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara. Seorang anggota polisi di Kabupaten Pacitan berpangkat Aibtu ditangkap karena terlibat dalam kasus narkotika. Pelaku berinisial AW tersebut ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim karena memiliki sekaligus mengonsumsi narkotika. Yang bersangkutan dinyatakan positif setelah menjalani tes urin. Polisi telah menemukan barang bukti berupa sejumlah kristal putih terbungkus plastik yang diduga sabu serta sejumlah alat hisap sabu. Yang bersangkutan kini dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Big Match. Stadion Camp Nou akan menjadi the killing field
saat Blaugrana bertempur melawan The Citizens. Jadilah saksi pertarungan dua raksasa Eropa, FC Barcelona dan Manchester City. Dalam International Football Match, FC Barcelona versus Manchester City, Kamis 25 Agustus, pukul 2 dini hari, live di Kompas TV. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya aja. cuma jadi juru bicara, iya. Seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan
terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk. Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Beni, banyak orang melihat raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Beni Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran Presiden. Peran Presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan Presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran Presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Beni ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polhukam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu ha. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata sekarang udah berubah. Udah Artinya tuntas. pernyataan Beni dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Beni meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh.
Iya, kenapa? Saya ada dua alasan Pak Budiman. Pertama, secara psikologis, sosiologis, tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri. Ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya. Ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali, pukul 19, bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan. Dicopot oleh presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo, saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, memang apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria, katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat gitu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah, ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi ASN dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke, Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learn yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya, kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang ini, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Saya dosen PTK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak. Jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Oke, Beni. Jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR khususnya fraksi Partai Demokrat tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menetap menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan, apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya. Sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama, tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran, kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, Satgas maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal? Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh
Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas, ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke, jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu hanya job tambahan lah dari Mas Simi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Barreskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas. Karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal, tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang. Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat. Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihak-mihak politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada
hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh, tapi kan kalau kedepannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, yaitu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabareskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali, 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini pelan-pelan tapi pasti dia lakukan itu sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Terutama pada saat skor mulai jam Bahkan ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya. Itu tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya?
Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi yang sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan, ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam. Sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. Kita bisa cari data sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya? Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Persisnya reformasi Kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus diplototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya. Polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus.
Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada? Masih akan ada lagi? Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar-besaran itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam, Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Wahyu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, luntang-lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Oke, Bung Beni? Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo, mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan, banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya. Ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas. Tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas. Stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis-bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi, dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Sekali lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatannya? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Tuh. Tajam. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak.
Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk. Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Beni, banyak orang melihat Raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polkam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Beni Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran Presiden. Peran Presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan Presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran Presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Beni ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polkam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polkam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polkam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak
Menko Polhukam mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata sekarang udah berubah. Udah Artinya tuntas. pernyataan Benny di nonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Oke, Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Benny meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada dua alasan Pak Budiman. Pertama, secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan. Dicopot oleh presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo, saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas, untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu,
baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya apakah kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi pilihan yang Oke, PTDH. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi
seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah, ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat. Ya, baik dari internalnya, ya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Mur, ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan hampir sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. Masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke, Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya, kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dipelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan
di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu, Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak, jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin rembet. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Oke, Beni. Jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR khususnya fraksi Partai Demokrat tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan misalnya jenderal ini menetap menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan. Apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya, sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama. Tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus aja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih, maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal. Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi
pejabat utama, para menteri yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya, secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke. Jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru.
Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya. Termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu kan hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Bareskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang. Karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya, sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update yang hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang? Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam,
hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat, tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihah-mihah politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya, positif ya untung bagus toh. Tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah, itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya, kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya, Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, itu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabar Eskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya, Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali, 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan minta, saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin TAF ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Lepas. Terutama pada saat skor mulai jam 7 bahkan tadi. Ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya.
Itu tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Oh. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya? Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. kita bisa cari jalan sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi bisa, juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Reformasi, kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja itu terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh Presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabarisskrim bisa merintah-merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Pak Budiman. Nah, Kabarisskrim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus dipelototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur-direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama, untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya.
polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus. Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada. Masih akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar-besaran itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga dan ke Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam, Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Bayu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit investigasi penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, untang-lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Oke, Bung Beni. Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Itu ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas, stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba, ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Lagi-lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatannya? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Mur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya. Seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua
menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk. Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Benny Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Benny, banyak orang melihat raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Benny Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran Presiden. Peran Presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan Presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran Presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Benny ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polhukam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata udah berubah. Udah tuntas. Artinya pernyataan Benny dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Benny meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh.
Iya, kenapa? Saya ada dua alasan, Pak Budiman. Pertama, secara psikologis, sosiologis, tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri. Ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya. Ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali, pukul 19, bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar, makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo, saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas, untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, memang apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria, katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya apakah kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutraver White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutraver White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutraver White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutraver White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutraver White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutraver White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke. Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya. Kemudian, Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek. Aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, dalam tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dipelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya. Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak. Jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Oke, Beni. Jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu? Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan, apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya. Sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama, tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran, kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih Satgas maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal. Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi.
Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya, secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke. Jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot and Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu hanya job tambahan lah dari Mas Simi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Barreskrim, itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas. Karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal, tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang? Ada sekarang, karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya, badan, divisi, dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya, sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi, atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu, dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang? Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat
Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihah-mihah politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh. Tapi kan kalau kedepannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu, itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, yaitu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabarreskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali. 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Lepas. Terutama pada saat skor mulai jam Bahkan ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya.
Itu tradisi baru yang tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Oh. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya? Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budi. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi yang sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni ini, jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya, saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. kita bisa cari sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Persisnya reformasi Kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus dipelototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama, untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya.
polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus. Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada. Masih akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar-besaran itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Wahyu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, luntang lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Bung Beni? Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Itu ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas, stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi, dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatan? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah satu meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya aja. cuma jadi juru bicara, iya. Seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk.
Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Beni, banyak orang melihat raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Dekat Sambo. dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Beni Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran presiden. Peran presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Beni ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polhukam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu, ha. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata sekarang udah berubah. Udah artinya tuntas. Pernyataan Beni dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Beni meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada 2 alasan Pak Budiman. Pertama,
secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh Presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo. Saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas, untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya dan seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepat-cepat ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke, Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya, kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Service itu, Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak, jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Beni, jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan. Apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya. Sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama. Tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih, maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal? Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh
Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas, ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke, jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu kan hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Bareskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara ada masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang. Karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang. Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat. Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihak-mihak politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada
hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh, tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu, itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, itu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu, sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabareskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali. 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan minta, saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah syahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Terutama pada saat skor mulai jam 7 bahkan tadi. Ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya. Itu tradisi baru tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya?
Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya... DPR yang nggak bicara? Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni, jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya, saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. kita bisa cari data sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Persisnya reformasi kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh Presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa, ya. Dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik, ya. Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Pak Budiman. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus diplototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur-direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama, untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya. Polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus.
Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada masih akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga dan ke Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Bayu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, untang lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Bung Beni? Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas, stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Lagi-lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatan? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Ferdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk.
Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Beni, banyak orang melihat raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo? Dekat dengan Sambo. Okay. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya. Sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Beni Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran Presiden. Peran Presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan Presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran Presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka, seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Beni ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau Pak Menko Polhukam lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu ha. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata udah berubah. Udah Artinya tuntas. pernyataan Beni dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Beni meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada 2 alasan Pak Budiman. Pertama,
secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh Presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap saudara FS sendiri nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo, saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi ASN dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke. Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya. Kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Anda yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak. Jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin rembet. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Beni, jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan begitulah ya. Titipan? Ya, titipan. Misalnya jenderal ini menetap menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan, apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya. Sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama, tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anarsir-anarsir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah Satgas putih, maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal? Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi.
Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya, secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas, ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke, jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budi Mantanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu kan hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Bareskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara ada masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang. Karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang? Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Satgas ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat
Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihak-mihak politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya, positif ya untung bagus toh. Tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu, itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, itu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui kabar eskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali, 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini pelan-pelan tapi pasti dia lakukan itu sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Lepas. Terutama pada saat skor mulai jam 7 bahkan tadi. Ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya.
Itu tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Oh. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya? Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Oh. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Oh. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. Kita bisa jelas sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Reformasi kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh Presiden, didukung oleh masyarakat, dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabariskim bisa merintah, begini dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Nah, Kabariskim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus dipelototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya.
polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus. Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada. Pasti akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar-besaran itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga dan ke Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam, Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Wahyu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, luntang-lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Oke, Bung Beni. Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Tadi pengawasan internal itu. Misalnya Reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas. Tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas. Stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi, dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Lagi-lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatan? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah Satu Meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Ferdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk.
Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Beni, banyak orang melihat raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK, ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Dekat Sambo. dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Beni Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran presiden. Peran presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka, seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Beni ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polhukam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata udah berubah. Udah artinya tuntas. Pernyataan Beni dinonaktifkan sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Beni meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada 2 alasan Pak Budiman. Pertama,
secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh Presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo. Saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, memang apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya apakah kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutraver White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutraver White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutraver White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutraver White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutraver White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutraver White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di satu kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke. Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional? Ya. Kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek. Aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja siapa tahu bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dipelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak, jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Oke, Beni. Jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan. Apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya, sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama. Tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih, maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal? Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi. Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh
Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas, ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke, jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Bareskrim, itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas. Karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal, tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara ada masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang. Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Satgas ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat. Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihak-mihak politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada
hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh, tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, yaitu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabareskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali. 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan minta, saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin TAF ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Terutama pada saat skor mulai jam bahkan ketika berakhir masih ditutup dengan konferensi pers dan semua anggota DPR di belakangnya. Itu tradisi baru tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya?
Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. Kita bisa cari jalan sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Persisnya reformasi Kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh Presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Pak Budiman. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus dipelototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama untuk Kapolri ya fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya. Polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus.
Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada. Masih akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar-besaran itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga dan ke Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Bayu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit investigasi penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, luntang-lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Oke, Bung Beni. Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas. Tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas. Stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi, dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi. Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatannya? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah satu meja The Forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Nur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk.
Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Benny Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Benny, banyak orang melihat Raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polhukam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Benny Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran presiden. Peran presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka, seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Benny ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polhukam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polhukam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polhukam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata sekarang udah berubah. Udah artinya tuntas. Pernyataan Benny dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Benny meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada 2 alasan Pak Budiman. Pertama,
secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh Presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo. Saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Nah, kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas, untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi, akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya ya seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 ya 97. Masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombes, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke. Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional. Ya. Kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang ini, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja saya pantau bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, dalam tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Servis itu, Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak, jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Beni, jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menetap menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan. Apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya, sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama, tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal? Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi.
Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya, secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke. Jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin.
Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu kan hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Barreskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian ada kalau ada masalah di perkara ada masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang. Karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update yang hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang? Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat. Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom,
tidak boleh mia-mia politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh. Tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, itu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabarreskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah. Kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda. Ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya, setelah 1 tahun dia baru firm. Ya, Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini, kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali, 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan minta, saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah sekarang udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Terutama pada saat skor mulai jam bahkan ketika berakhir masih ditutup dengan konversi pers dan semua anggota DPR di belakangnya. Itu tradisi baru tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Jadi setiap rapat kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya?
Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. kita bisa cari data sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Persisnya reformasi kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh presiden, didukung oleh masyarakat, dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus dipelototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya. Polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus.
Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada? Masih akan ada lagi? Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam, Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Bayu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan. Ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan data yang ada hampir 800 orang kombes itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu jenderal bintang 1 itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, untang lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Bung Beni? Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama segera dilakukan itu potong jaringan Sambo, mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Itu ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya. Ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas. Tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas. Stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis-bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatannya? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh. Tuh. Hampir 6 pekan, namun kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih jadi perbincangan. Polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka dan menahan mereka. 80 lebih polisi diperiksa, puluhan diantaranya dicopot dari jabatannya. Kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo membuka mata semua orang bahwa kepolisian tak imun dari penyelewengan dan tindak kejahatan. Reformasi Polri yang sempat digaungkan ternyata masih jauh dari harapan. Akankah Polri menjadikan kasus Sambo ini untuk evaluasi dan membenahi institusi? Atau hanya sekedar basa-basi? Inilah satu meja forum, kasus Sambo, polisi mau kemana? Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. DPR itu awal-awalnya memang rame, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohong oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Publik masih menantikan kapan Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Polri dan kapan dia akan diadili. Namun publik juga masih bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Polri dan elit politik terhadap Polri? Polri mau kemana? Adalah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Malam Trimed. Selamat malam Pak Budiman. Ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Prof. Mur. Di sebelah kiri saya ada Albertus Wahyu Rudanto, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Malam, Mas Wahyu. Dan di ujung sebelah kiri ada Beni Harman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Ya. Sebelum saya memulai dialog, saya coba lihat dulu tayangan setelah ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Mulai dari CCTV yang sebelumnya hilang hingga berhasil ditemukan, hasil otopsi ulang pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan selain kekerasan senjata api. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Rabu siang, Komisi 3 DPR akhirnya memanggil Kapolri. Meski mengapresiasi langkah Kapolri, DPR menekankan perlunya menyelesaikan kasus secara tuntas dan menjadikan kasus ini sebagai momen untuk bersih-bersih. Sebelumnya, Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 juga memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Perdebatan seputar kasus penembakan Brigadir Yosua tak terelakkan. Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Keterlibatan dan pemeriksaan sejumlah personel Korps Bayangkara yang diduga terlibat kasus pembunuhan Yosua menunjukkan adanya persoalan terkait kultur loyalitas yang berdampak buruk.
Mampukah Polri melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mewujudkan polisi yang lebih presisi? Oke, saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR, Benny Harman dari fraksi Partai Demokrat. Bung Benny, banyak orang melihat Raker hari ini anti klimaks dibandingkan dengan pertemuan dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ya, saya rasa betul sekali ya. Ya, betul sekali. Betul sekali, sebab waktu dengan Kompolnas dan LPSK ini kan pandangan laporan dari lembaga eksternal kepolisian. Kita belum tahu langkah yang dilakukan oleh Kapolri selaku pimpinan paling tinggi. Tadi Pak Kapolri menjelaskan secara tuntas dan begitu lengkap kasus ini dari awal sampai adanya kasus yang direkayasa sampai dengan bagaimana sesungguhnya yang terjadi itu diungkapkan. Dan apa yang membuat kami apresiasi ada satu hal. Pak Kapolri ini kan dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Pak Sambo. Dekat dengan Sambo. Tapi dia mempunyai keberanian untuk melepaskan kedekatannya itu dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan sangat terbuka. Ini saya harus sampaikan apresiasi kepada Pak Kapolri. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Beda dengan penjelasan Pak Menko Polkam dua hari lalu ya, sehingga apa yang baru sih dari hasil rapat kerja dengan Kapolri hampir 10 jam yang terbaru yang membuat Benny Harman sangat puas? Yang membuat saya puas itu adalah penjelasan beliau. Selama ini kan kita dapat dari medsos, Pak. Dari Kompolnas, kemudian LPSK juga dari sisi mereka. Kita tidak tahu seperti apa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ya, tadi dijelaskan 2 tahap itu. Tahap pertama ada laporan Pak Sambo tentang peristiwa di Duren Sawit itu, Duren 3 itu, lalu kemudian ada rekayasa kasus, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata banyak kejanggalan di situ. Lalu kemudian ditemukanlah kasus yang sebenarnya. Nah, lalu saya juga sampaikan yang membuat kasus ini Pak Kapolri punya keberanian ini sebetulnya adalah peran presiden. Peran presiden? Presiden lah suka atau tidak suka. Gak ada peran media? Peranan presiden, peran media massa, peran netizen juga. DPR enggak ya? Tapi terutama saya harus katakan itu peran presiden. Ya, yang meminta, menginstruksikan Kapolri supaya kasus ini dibuka, seterang-terangnya. Dan ini dilakukan. Saya rasa tanpa itu kasus ini jadi kasus gelap. Kasus gelap. Tapi gini, yang menarik pernyataan dari Benny ketika berhadapan dengan Kompolnas adalah meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Ya persis, sebab Kepala Pak Menko Polkam 2 hari lalu itu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi kepolisian ini. Ya, begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini, sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini. Lalu dijelaskan juga bahwa beliau, Pak Menko Polkam, lapor kepada Presiden, Presiden kemudian panggil Pak Kapolri, dan hampir 2-3 kali, 3-4 kali kalau saya tidak salah, dipanggil dan didesak untuk menangani kasus ini secara tuntas, secara transparan. Satu soal yang saya tanyakan waktu dengan Pak Menko Polkam itu, apa sebetulnya yang terjadi sehingga membuat kasus ini lamban ditangani oleh kepolisian? Jadi masuk akal, karena Pak Sambo itu kan dekat dengan Pak Kapolri, dia jenderal juga, kan begitu. Saya takut kedekatan itu mempengaruhi sikap independensi, sikap otonom Pak Kapolri dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Pak Menko Polhukam, mestinya pada saat itu diberhentikan sementara dulu supaya kasus ini tuntas. Tapi sekarang kan ternyata udah berubah. Udah Artinya tuntas. pernyataan Benny dinonaktif sementara udah tidak berlaku. Udah tidak berlaku sebab sudah ditangani oleh beliau saat ini toh. Trimet. Jadi gimana? Jadi awalnya Pak Benny meminta Kapolri dinonaktifkan sementara Anda pada saat yang sama mengatakan enggak gitu loh. Iya, kenapa? Saya ada 2 alasan Pak Budiman. Pertama,
secara psikologis, sosiologis tidak ada yang keliru yang dilakukan Kapolri, ya. Dia masih on the track ya, dari mulai sejak awal peristiwa. Bahwa ada terkesan lamban, iya, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali pukul 19 bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri hari Jumat, tapi Kapolri menyampaikan kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses ya. Nah, itulah yang kemudian dia cari, ternyata dari hasil laporan proses penyelidikan banyak yang tidak benar. Makanya dia ungkap. Kedua, saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tidak ada istilah nonaktif, yang ada diberhentikan, dicopot oleh Presiden. Karena itu saya pikir tidak ada alasan. Dan kita juga melihat, saya jujur aja Pak Budiman, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan. Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Itu yang saya agak surprise. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal kita kawal, kita berikan penguatan kepada Kapolri, percepat ini. Sembari tadi juga saya ingatkan, di sesi terakhir jawaban Kapolri, dia menyampaikan bahwa terkait yang kode etik, juga akan diproses secara paralel. Oke, kita coba dengar ya, persisnya apa sih yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal status Sambo dan kode etik yang akan dilangsungkan pada Kamis besok? Terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Untuk keputusannya, apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Mas Wahyu, saya ingin tanya, besok akan ada sidang kode etik terhadap Sambo. Saran dari Kompolnas apa? Kami mendengar dari Pak Kapolri hari ini, walaupun kemarin ada informasi akan ada, tetapi pemberitahuan resmi kepada kami belum, karena sesuai dengan Kepres kami Kompolnas punya hak untuk mengikuti sidang itu. Kami sudah bersurat minggu lalu kepada Polri, tanda tangan langsung Pak Mahfud Teddy selaku Ketua Kompolnas, untuk melakukan sidang kode etik yang bersama paralel dengan pidana ini, memberikan sanksi yang paling berat. Apa? Karena sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri, itu ada grade sanksi. Yang pertama paling rendah itu adalah mutasi demosi. Yang kedua penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah PTDH. Kami melihat PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, artinya dipecat lah ya. Nah, kami melihat kasus ini kalau tidak dilakukan dengan hukuman etik yang tertinggi akan menjadi pembelajaran yang buruk. Jadi saran dari Kompolnas adalah PTDH. Muradi, kalau Muradi gimana lihat persidangan etik ini, memang apakah memang harus sampai kepada PTDH? Itu akan lebih bagus untuk memberikan efek jerah atau gimana? Ya, kalau dalam konteks yang kita 6 minggu terakhir ya, saya kira tidak ada pilihan lain untuk PTDH ya. PTDH itu dipecat? Dipecat. Gimana kalau Pak Sambo memilih mundur? Kalau mundur sebenarnya juga bisa, hanya memang dia tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena poin pentingnya adalah dia melakukan tindakan itu ketika dia menjadi bagian dari anggota polisi. Jadi akhirnya apa? Sebagai kesatria katakanlah perwira, maka dia harus mengikuti dulu prosesnya. Artinya memang sidang etik dulu, baru kemudian masuk pidana. Nah, pidana kan sudah ranah umum ya. Nah, ini kan ranahnya internal Polri. Itu yang saya kira perlu jadi catatan penting. Dan bukan cuma Pak FS, ada beberapa yang kemudian juga saya kira akan berlapis ya. Artinya apakah kalaupun misalnya katakanlah dari 6 orang itu 3 perwira terlibat aktif ya, maka saya kira PTDH menjadi
pilihan yang Oke, PT Dia. Tapi gimana nasib 97 orang atau 90 orang yang juga tersangkut terbawa namanya dalam kasus Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Charge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Citra Polri sekarang ya, sebenarnya kalau karena udah dari tindakan dari Polri-nya sendiri pun udah menunjukkan kalau mereka tuh profesional. Ya kalau menurut saya dari beberapa pemberitaan tentang Brigadir J ini membuat citra polisi itu semakin buruk di mata masyarakat itu. Jadi seharusnya yang mereka menegakkan keadilan, malah mereka yang tersangkut paut dalam ketidakadilan itu. Dan kalau kita melihat perkembangannya, ternyata rentetannya cukup panjang. Banyak beredar hal-hal yang terkait kerajaan Sambo misalnya. Nah ini harus juga diproses. Citra Polri saat ini kurang baik di masyarakat.
ya baik dari internalnya dan seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang ketika mendengar kata polisi banyak keraguan. Percayanya kurang gitu. Bukan cepet-cepet ditanganin gitu. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Profesor Muradi. Ya. Ini banyak tadi aspirasi publik mengatakan kepercayaannya memang menurun ya. Dan sampai sekarang hampir 90 polisi kemudian 93 Mas. 93 ya 97. masuk dalam kasus Sambo dengan berbagai pertimbangan. Ya. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya, yang poin pertama sebenarnya jangan numpuk di kewenangan di satu orang ya. Karena kan Sambo itu kan muda, kemudian kalau saya nyebutnya less experience ya. Less experience. Jadi dia tidak pernah pegang Polda, belum pernah jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, kemudian juga yang lainnya lebih ke elit tadi. Kalau bahasanya beberapa orang tuh polisi Jakarta, muter-muter Jakarta. Polisi Jakarta. Ya, poin pertama itu. Yang kedua, ini juga menyangkut soal pengawasan. Karena selama ini kan kita juga punya Kompolnas, punya Irwasum dan sebagainya. Nah, yang ketiga saya kira juga menarik adalah soal merit system. Merit system. Ya, karena Propam itu dalam pemahaman saya harusnya dia yang memang dipimpin oleh perwira yang experience ya. Katakanlah dia pernah di wilayah, dia pernah mulai dari penyidik sampai kemudian pada level pengambil kebijakan di level provinsi, dan akhirnya pada jadi asin dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira juga salah satu poin penting kenapa FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini. Ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisar Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Menurut Anda Kaisar Sambo itu ada atau enggak? Kalau dalam prosesnya, dalam perasaan baunya, kita cium ada. Ada. Tapi kan kita harus membuktikan itu. Makanya kemudian di hari ini Komisi 3 kan juga menanyakan hal yang sama. Nah, artinya memang Pak Kapolri butuh waktu untuk bisa menuntaskan itu. Ini kan bisa saling nutup, bisa saling membuka. Oke. Nah, poinnya adalah momen ini menarik untuk polisi, untuk Kapolri, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih? Persis. Oke. Mas Wahyu, bersih-bersih. Kalau dari Kompolnas, lesson learned yang bisa dipetik setelah kasus Sambo ini terungkap, itu apa sebetulnya? Jadi, tadi sampai kakak asuh tadi. Pertama kami prihatin kayak ini tragedi nasional. Tragedi nasional. Ya. Kemudian Polri kan punya reformasi birokrasi. Ada 3 aspek. Aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ini menunjukkan bahwa aspek kultural ini sampai sekarang tidak berjalan. Belum clear, belum berjalan, dan maju mundur terus. Oke. Karena kalau aspek ini jalan, maka tidak mungkin sampai 93 orang ini kemudian mau mengikuti hal yang salah. Oke. Ini ada yang salah di organisasi ini. Mohon maaf. Yang salah apa? Ya, kultur ini, budaya ini. Mohon maaf, dari 97 orang, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur akademisi. Oke. Saya dosen PTIK. Mayoritas mereka yang sekarang ditahan itu mahasiswa saya yang secara akademik cerdas dan secara kinerja siapa tahu bagus. Oke. Tapi sekarang harus menghadapi nasib ya, tanda petik nasib, mengalami hukuman di mana dia menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika pendidikan. Ini kan sesuatu yang salah. Salah ya? Tapi gini, kalau sinyalemen dari Profesor Muradi tadi mengatakan bahwa ada kakak asuh. Kompolnas tahu nggak sih kakak asuh? Begini, kakak asuh itu dalam tradisi Polri itu muncul jadi akpol. Jadi karena dia kan di dormitori, di asrama, sehingga selalu dia jauh dari orang tua. Ada tradisi kakak asuh. Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, kakak asuh ini yang harusnya membimbing, kemudian berubah menjadi seperti dalam tanda petik
Godfather. Ngikuti apa saja dimauin kakak asuh. Ini menurut saya yang keliru. Ini kultur. Service itu, Mas. Ini kultur. Ini berbahaya. Kalau ini tidak, jadi hari ini kita belajar kasus FS ini menjadi hal yang penting bahwa ada yang salah dalam proses kehidupan teman-teman di Polri. Dan saya kira tindakan Bapak Kapolri yang secara tegas berani memotong, karena kami Kompolnas beberapa kali menyampaikan persoalan di Polri sekarang ini itu bukan hanya soal sakit, tapi sakit parah. Dan satu-satunya obat harus diamputasi. Diamputasi. Ya, kalau nggak diamputasi, ini akan benalu ini akan semakin remit. Jadi saya kira ini pelajaran sangat berharga, dan tindakan tadi sampaikan oleh Pak Beni, ketegasan Kapolri ini harus kita support karena beliau harus kita beri dukungan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan harus dilakukan. Oke, Beni. Jadi tadi Muradi mengatakan ada kakak asuh, ada bapak asuh, dan itu juga harus kemudian sama-sama kemudian dibersihkan. Kalau Komisi 3 DPR, khususnya fraksi Partai Demokrat, tahu juga bahwa ada kakak asuh, bapak asuh itu? Ya, kalau kakak asuh itu kan biasanya punya titipan-titipan gitulah ya. Titipan? Nah, titipan, misalnya jenderal ini menitip ini untuk posisi-posisi ini. Tapi sebetulnya ini tidak penting, ya, bukan isu. Bukan isu sepanjang reformasi di dalam tubuh kepolisian ini jalan. Apakah itu strukturalnya, apakah itu kulturalnya, apakah itu instrumentalnya. Nah, kalau saya melihat kasus ini adalah salah satu potret gagalnya agenda reformasi kita di dalam tubuh kepolisian. Gagal. Ini tidak jalan, ya. Apanya yang tidak jalan? Misalnya di dalam lembaga kepolisian ini ada peraturan kepolisian yang intinya berkaitan dengan loyalitas tunggal, bawahan ke atasan. Apapun omongan atasan itu harus diikuti. Sehingga tidak memberi ruang bagi bawahan untuk mempersoalkan, mempertanyakan itu. Menurut saya itu jadi satu masalah. Ya. Sehingga tidak ada open management gitu tadi. Ya, itu satu soal. Itulah yang terjadi. Kenapa 93 orang ini terbawa-bawa? Bisa saja mereka tidak tahu apa-apa. Terjebak dalam skenario yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Mereka nggak tahu bahwa ada kelompok yang betul-betul inti, ya, pelaku utama. Tapi ada juga kelompok lain, ada juga anggota yang sebetulnya hanya melaksanakan, mengikuti, melakukan proses penyelidikan berdasarkan skenario kasus yang dilakukan oleh Sambo dan teman-temannya ini. Masa ini jadi korban? Baik. Kalau Trimet lihat gimana? Soal tadi yang Beni katakan bahwa ini bisa juga saat loyal pada atasan dan kemudian menjadi korban sebetulnya. Itu kan sebenarnya anak buah juga punya diskresi, kewenangan untuk menolak perintah. Ya, tapi walaupun kita di Perkap itu juga saya kira seperti itu ya. Tapi kan memang kultur di TNI Polri itu kan bawahan tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah dari atasan. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang kata Prof. Mulardi, saya kira kita fokus saja kepada pengungkapan kasus ini. Satu tahap. Pidana maupun kode etiknya. Kalau kita melebar kemana-mana lagi, saya khawatir malah itu jadi bias urusannya. Supaya ini kelar, Polri bisa bersih-bersih Kapolri. Menurut saya melakukan mutasi besar-besaran. Kemudian juga melihat apakah ada anasir-anasir Sambo di dalam jabatan-jabatan tertentu sekarang ini. Kalau ada, pinggirkan dulu. Bukan dibunuh, pinggirkan dulu. Sampai dia berubah. Kedua, kita kan tahu juga, ada juga yang tidak merah putih dengan Kapolri. Ya. Tidak merah putih, tidak merah putih, maksudnya? Bukan, Pak Budiman. Artinya loyalitas. Loyalitas. Ya, artinya, ada yang tidak loyal. Ya, saya kira seperti itu. Jadi Kapolri juga harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama, para menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, Kapolda, Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi.
Nah, itu yang harus ditegaskan oleh Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Kapolri kemarin itu melakukan pertemuan ya, secara fisik dan juga virtual, penegasan kepada seluruh Kapolda dan Kasatwil itu sudah bagus, tinggal pengawalannya yang perlu. Karena itu dalam posisi yang kunci, Kapolri benar-benar dalam posisi hari ini harus menempatkan orang-orang yang kredibel, ya, kredibel, dan dia tahu persis track record orang ini. Jangan hanya karena kedekatan emosional. Karena kalau kita lihat Pak Sambo ini, kalau saya mengamati beliau, betul kata Prof. Muradi tadi, ya dia salah satu polisi yang muter-muternya di Jakarta aja tugasnya. Kalau kata orang, polisi Jakarta. Polisi Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, ya harus ditegaskan oleh Kapolri bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tegas. Ya. Nah, untuk itulah kita dukung kepemimpinan Kapolri ini. Oke. Jadi apakah perlu kemudian diskusikan melebar nih, apakah struktur kepolisian tetap seperti yang ada sekarang dengan Kapolri sebagai atasan, ataukah kemudian banyak wacana yang mengarah kepada berada di kementerian atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Miligram vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Muradi. Mur, ya. Pernah ada Satgasus yang kemudian dibubarkan, ya, dan kemudian ada juga diskursus soal kemudian menempatkan posisi Polri dalam posisi yang tepat. Ada wacana di bawah kementerian. Kalau Satgasus gimana penjelasan Anda? Satgas itu kan dia bisa bubar bentuk hari ini, besok bubar. Oke. Jadi sebenarnya tidak substansi. Dia ada. Saya ingat sekali dulu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih, kemudian ada Satgas Teroris dan sebagainya, termasuk Satgas Korupsi yang di Kementerian Satgas Pangan dan sebagainya. Itu poin pertama. Jadi hari ini pakai, besok bekerja, lusanya dibubarkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang permanen ya? Enggak juga. Itu bisa kemudian kan lewat perkap saja, lewat peraturan Kapolri saja. Jadi nggak terlalu kemudian mengikat. Itu kan hanya job tambahan lah dari Mas Imi. Karena saya ingat sekali waktu pas Satgas Nusantara itu, karena waktu itu heavy dari Barreskrim itu agak berat ya, banyak pekerjaan, maka kemudian dibuat Satgas karena mengerjakan hal yang tidak umum, tidak hanya kriminal tapi juga ada hal yang lain. Nah, kalau posisi polisi saya kira sudah tuntas, Mas. Diskusi soal di bawah kementerian segala macam, saya kira kita diskusi itu sejak berbusa-busa sejak tahun 2000 awal. Kemudian ada undang-undang Polri, sampai kemudian kalau ada masalah di perkara ada masalah lagi. Buat saya mengkaji, kebetulan saya nulis disertasi soal polisi ya, dari mulai 45 sampai kemudian hari ini, saya kira yang paling ideal dalam konteks posisi polisi ya di bawah presiden. Seperti yang ada sekarang. Ada sekarang. Karena problemnya bukan di leadership sebenarnya. Problemnya adalah bagaimana kemudian mengorkestrasi ya badan, divisi dan instrumen ada di bawahnya. Itu yang saya kira kemudian ada satu tanda saya menyebut engsel ya. Engsel yang disebut sebagai faksi tadi. Nah, faksi ini yang kemudian dominan. Kalau dalam bahasa saya sebenarnya dari tahun 45 sampai 46 sampai hari ini faksi ada. Dulu ada faksi Jepang dengan Belanda, faksi pro Bung Karno dengan anti Bung Karno, banyak lah seperti itu. Sampai kemudian faksi-faksi yang update hari ini. Nah, poin penting dari ini adalah faksi itu harus dijadikan dorongan untuk memperkuat suksesnya program Kapolri dengan presisi tadi seperti. Jadi kalau itu jalan, orkestrasi bisa jalan gitu, seperti itu. Oke. Beni, kalau Beni lihat dari fraksi Partai Demokrat, posisi kepolisian yang dalam posisi di bawah presiden langsung sesuatu yang sudah tepat dalam posisi atau ada wacana-wacana yang lain yang berbeda? Isu ini sudah kami diskusikan sejak 2004. Oke. Apakah di bawah kementerian, di bawah presiden, ya, atau di bawah kementerian khusus gitu ya, kementerian kepolisian. Kami pernah melakukan kajian itu dan hasilnya untuk konteks kita saat ini ya tetap di bawah presiden. Tetap seperti yang ada sekarang? Tetap seperti yang sekarang. Tapi dengan syarat, itu yang selalu kita ngomong, harus benar-benar institusi polisi ini menjadi lembaga yang independen. Jangan terbawa-bawa politik. Jangan menjadi tim sukses. Yang jadi masalah kan misalnya Satgas-Satgas ini. Satgas? Ya, Satgas ini kan ada hubungannya dengan politik. Ada hubungannya gimana maksudnya? Satgas Merah Putih lah, Satgas Nusantara lah, kan begitu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya mereka ini bisa saja dipromosikan karena dianggap sukses memimpin Satgas-Satgas itu. Nah, ini kan macam-macam soal hal-hal semacam ini. Jadi sudah tepat
Tapi kita benar-benar menjaga institusi polisi ini menjadi institusi yang independen, otonom, tidak boleh mihah-mihah politik, tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus saja dia pada hukum dan keadilan. Nah itulah yang kita khawatirkan kayak kemarin ini kan, misalnya kasus ini karena presiden tekan terus 4 kali, positif tapi bisa juga negatifnya. Ya positif ya untung bagus toh. Tapi kan kalau ke depannya terus-menerus begini kan tidak bagus. Masa tunggu presiden perintah lagi baru jalan, iya kan? Nah itu satu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya kakak asuh tadi. Ya Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi ikut-ikutan sampai politik itu. Politik. Ada Trimet, memang ada dimensi politik, tidak independen dan itu. Kalau Satgasus itu saya kira tidak ya. Tidak apa? Tidak ada kaitan dengan politik. Kalau Satgasus sementara ya. Ya Satgas itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, itu kan sementara ad hoc. Ya. Saya sepanjang pengetahuan saya, misalnya Satgas Merah Putih itu dibentuk setelah peristiwa 212. Bagaimana juga mendekati tokoh-tokoh agama. Karena itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Barreskrim. Tapi dalam perkembangannya diperlebar tugas itu. Sehingga mereka bukan politik. Kalau kita lihat seperti itu, adanya faksi, kemudian Kapolri juga menganggap bahwa ada yang direct ke dia. Jadi tidak melalui Kabarreskrim, tidak melalui direktur, langsung direct ke dia. Bypass. Ya, langsung bypass. Kan banyak kita dengar itu langsung seperti itu. Dan itu kepentingannya, kepentingan individu, kepentingan oknum-oknum petinggi kepolisian, nggak ada kaitannya dengan politik. Tapi faksi internal memang ada ya Trimet ya? Ya pastilah, kan pastilah Pak Budiman. Apalagi resikonya adalah kalau Kapolrinya relatif usianya muda, ya. Itu kan juga dialami oleh Pak Tito tempo hari. Pada saat beliau jadi Kapolri, paling tidak dalam penglihatan saya setelah 1 tahun dia baru firm, ya Pak Tito. Karena dia relatif muda, tapi kan Pak Tito ini kemudian bisa keliling, bisa kemudian menggrip. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan orang dari Pak Sigit ini. Kelihatannya di awal-awal itu dia tidak menggrip. Kemudian kedua, kalau presiden sepanjang catatan saya sih 6 kali Pak Beni. 6 kali? 6 kali ya? Bicara ya, bukan 4 kali. 4 kali. 6 kali. Bagi saya, penglihatan saya itu penguatan kepada Kapolri. Penguatan ya? Penguatan kepada Kapolri. Walaupun jarang-jarang presiden tidak menyampaikan spesifik. Saya minta saudara Kapolri. Dia kan saya minta Polri, bukan saudara Kapolri. Artinya apa? Ya itu kan ada kedekatan emosional. Ajudan, bekas ajudan presiden, kemudian dipercaya untuk memimpin lembaga yang begitu besar ya, Polri ini. Dan itu penguatan bagi Kapolri. Setelah itulah saya ikutin staff ini, Kapolri ini. Pelan-pelan, tapi pasti dia lakukan itu. Sampai sekarang. Nah itulah yang terus yang kita kawal, di samping kita mendorong apa yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, inilah kesempatan Kapolri untuk bersih-bersih. Dan bagi saya kejadian Sambo ini blessing in disguise bagi Kapolri. Untuk dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Dan orang-orang yang masih coba punya ambisi-ambisi untuk menggantikan, apalagi dengan rapat di Komisi 3 tadi, saya pikir udah sahwatnya itu sudah udah solid ya, udah solid. Saya kira dari jawaban tadi ya kalau saya mengikuti, kita tadi mulai rapat jam 10.15 ya, selesai jam 20.40 ya. 2 jam pertama Kapolri kelihatannya memang tegang, ya. Tapi setelah itu dia lepas sekali. Terutama pada saat skor mulai jam bahkan ketika berakhir masih ditutup dengan konversi pers dan semua anggota DPR di belakangnya.
Itu tradisi baru yang dibangun Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3. Oh. Jadi setiap rapat dengan kemarin juga dengan Jaksa Agung kan mereka. Tapi dengan Kompolnas enggak ya? Kompolnas ini kan sesungguhnya bukan pasangan kerja Komisi 3, Pak Budiman. Oke. Dari 14 pasangan kerja itu Kompolnas tidak. Oh. Nah, Kompolnas diundang karena kan Kompolnas banyak bicara tempo hari. Oh. Walaupun awalnya bicaranya DPR yang nggak bicara. Ya DPR bicara juga, apalagi sedang reses katanya, sehingga minta nonaktif Pak Beni. Jangan nonaktif kata Pak Beni. Tapi dia mengakui bahwa dia di daerah nggak tahu dinamikanya. Saya beruntungnya saya belum reses Pak Beni, belum ke dapil, sehingga saya mengetahui dinamika yang timbul. Kita langsung lah ya. Kenapa? Oke, baik. Kalau Mas Wahyu, jadi ini kalau dari evaluasi dari Kompolnas terhadap posisi Kompolnas sendiri setelah juga kena prank ya, kena prank dari Verdi Sambo, ke depan Kompolnas akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kompolnas ini kan perannya banyak, tetapi nggak dikasih peluru. Nggak dikasih peluru? Ya, contohnya. Jadi imitasi gitu aja ya, aksesori ya? Bukan imitasi ya, kita disuruh maju perang, tapi nggak dikasih modal. Nah, contohnya kita nggak bisa manggil orang, kita hanya bisa klarifikasi, beda dengan Komnas HAM. Kemudian ketika kita butuh data, kita harus nggak bisa cari sendiri. Akibatnya kita nanya ke yang punya data resmi, yaitu Polri. Dan ternyata datanya salah, datanya kita ditipu. Anggaran juga dari Seknek ya? Bukan, anggaran kita itu dari Kemenpolhukam. Jadi Kompolnas itu satker bagian dari Kemenpolhukam. Dan anggaran kita itu hanya 14 miliar setahun, sudah termasuk untuk gaji dan honor staf. Bisa dibayangkan dengan mengawasi 460.000 polisi, dengan beban sangat berat seperti itu. Anggarannya 14 miliar setahun. Dan itu sudah termasuk untuk biaya lain-lain. Jadi kalau untuk komisioner itu paling hanya sekitar 5 miliar satu. Oke. Artinya begini, bukan soal kita masih punya motivasi untuk kerja, tetapi ketika nggak dikasih modal, nggak dikasih kewenangan, maka menurut saya solusinya bukan dibubarkan, tapi justru diperkuat dengan penguatan yang fungsional. Antara lain misalkan ketika ada kasus-kasus di polisi, kita bisa langsung masuk ke dalam, sehingga kita nggak perlu lagi nanti ngutip-ngutip ucapannya Humas. kita bisa cari jalan sendiri. Kita kan nggak punya. Kalau kita jadi juru bicara ya. Lalu kesannya juru bicara, padahal itu ada bagian kecil saja sebetulnya. Ya. Tapi PR berikutnya adalah sebetulnya bagaimana sih mau mengembalikan citra polisi yang sedang terpuruk? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Kualitas juara. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Juara. Juara. Ini kan sudah sini. Juara. Juara. Nyalakan kualitas juara. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Trimedia Panjaitan. Jadi apa yang akan Anda sarankan agar kepercayaan publik kepada kepolisian ini yang sekarang berada di titik nadir bisa segera bangkit dan kemudian betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya? Kapolri melaksanakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, kalau kita itu juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Ya. Nah, untuk melakukan itu ya harus ada reformasi yang dilakukan oleh Kapolri. Reformasi kan kalau perintahnya adalah reformasi instrumental, struktural dan kultural. 1, 2 ini kan sudah jalan Pak Budiman. Yang sulit kultural. Nah, kemudian yang langka itu kan bisa saja tuh terlalu terlalu normatif atau terlalu sulit dicerna. Yang paling penting bagi Kapolri selain sudah bersih-bersih, mutasi besar-besaran, dia menunjukkan leadership beliau sebagai Kapolri bahwa didukung oleh Presiden, didukung oleh masyarakat. Dia melakukan pembenahan di internal. Misalnya sebagaimana saya sampaikan di raker tadi, Perpol nomor 7 itu dievaluasi kewenangan Propam yang begitu luar biasa. Ya, dia menyelidik, menyidik, menuntut. Hanya cuma memutus dia, tapi bersama-sama juga di sana. Nah, yang kedua kalau kita lihat adalah soal Karwasidik. Ya, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Itu kalau saya menyarankan bukan di bawah Bariskrim. Dia itu di bawah Irwasum. Karena kalau di bawah Bariskrim, ya Kabaris-Krim bisa merintah, begini, dia bilang. Harusnya di bawah Irwasum. Nah, yang ketiga, etalase Polri ini kan soal lantas dan serse. Pak Budiman. Nah, Kabaris-Krim harus juga mereformasi di institusi Reskrim ini. Nah, itulah yang harus diplototi oleh Kapolri. Orang-orang yang menjadi direktur-direktur di daerah jangan sembarangan dikasih. Pemilihan orang ya. Muradi, kalau Muradi apa yang harus bisa dikerjakan oleh kepolisian untuk pulih kepercayaannya? Yang pertama, untuk Kapolri ya, fokus pada presisi. Kalau kita baca presisi itu kan ideal sekali ya.
polisi 4.0 dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, proses pemilahan orang yang terlibatnya kan harus jalan terus. Paling tidak misalnya akan ada mutasi besar-besaran. Akan ada. Masih akan ada lagi. Saya sih menyarankan harus ada mutasi besar-besaran. Kenapa? Supaya ada penyegaran, ada refreshment di situ. Nah, artinya memang mutasi besar itu juga ada dua hal. Yang pertama berkaitan soal tadi loyalitas ke Kapolri ya, ke lembaga dan ke Kapolri. Yang kedua adalah ini bicara soal profesionalisme tadi. Nah, yang ketiga saya kira ini juga menyangkut soal pengawasan. Saya memang berharap sebenarnya Propam Irwasum itu menjadi instrumen yang luar biasa sebelum eksternal itu bisa kemudian melakukan pengawasan yang sama. Komisi 3, komponen, dan yang terakhir Mas Budiman, saya kira ini menjadi poin penting poin penting dari Polri adalah dia adalah pengayom dan penuh masyarakat. Itu yang saya kira penting. Baik, Bang Bayu, apa sarannya? Terima kasih. Jadi belajar dari kasus ini, dari 93 yang 97 udah tadi. Itu mayoritas melakukan obstruction of justice dalam hal penyidikan, ada yang rusak, ada yang penanganan TKP tidak benar, ada ketika audit investigasi penyidikan. Ini linear dengan data di Komponas. Komponas itu satu hari minimal 15 laporan. Jadi sampai hari ini Agustus ini sudah hampir 6.000 laporan dan 90% itu laporan tentang serse. Artinya memang serse ini bermasalah. Maka saya dalam rangka mengembalikan pelayanan publik, ini harus rebound cepat, Pak. Rebound cepat. Kalau nggak rebound cepat, maka yang terjadi akan terpuruk lagi. Ya, sehingga yang selain itu aja penguatan organisasi, tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Trimedia. Lalu yang penting ini merit system. Sekarang ini banyak keluhan, data yang ada, hampir 800 orang kombes, itu sekarang ini nggak punya jabatan. Lalu Jenderal Bintang 1, itu 100 lebih. Ini organisasi ini kan organisasi yang mereka sudah jadi jenderal tapi nggak bisa kerja, untang lantung, ini kan problem. Dan itu harus segera mungkin internal diselesaikan. Bung Beni? Ya, dengan kasus Sambo ini saya mengusulkan 5 agenda utama Kapolri akan datang. Yang pertama, segera dilakukan itu potong jaringan Sambo. Mulai dari Mabes Polri sampai di Polda-Polda. Jaringan ini nyata adanya. Ya, kemudian yang kedua, segera lakukan reorganisasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan, banyak kombes yang tidak ada kerjaannya, bahkan tidak hanya kombes, Pak. Ada juga bintang 3 di Mabes itu yang juga tidak ada kerjaannya, malah jadi bawahan bintang 1. Ada juga itu. Ya, saya tidak mau sebut namanya, ada. Nanti saya kalau mau saya bisa tunjuk namanya. Kemudian yang ketiga itu check and balance di dalam institusi kepolisian harus dihidupkan. Ya, tadi pengawasan internal itu. Misalnya reskrim itu, Pak Budiman, banyak sekali SPDP yang sampai saat ini tidak jelas. Tersangka sekian tahun. Yang keempat, instruksi jelas, stop rekayasa kasus. Stop rekayasa kasus. Banyak sekali kasus yang direkayasa dan pelakunya itu adalah anggota-anggota kepolisian. Yang kelima, stop juga ikut cawe-cawe dalam bisnis ilegal, narkoba. Ya, kemudian juga BBM subsidi, macam-macam itu. Ya, stop itu aja. Memulai sejarah baru ya. Kembali. Kepercayaan. Baik, Bung Beni, Mas Wahyu, Muradi dan Trimedia Panjaitan. Drama Duren 3 hampir 2 bulan merupakan sejarah kelam dari kepolisian. Itu terjadi karena hilangnya sikap jujur dan sikap satria. Selain penegakan hukum untuk memberikan keadilan, drama Duren 3 harus dijadikan evaluasi menyeluruh. Mengapa perekayasaan kasus dan pembohongan kepada publik bisa terjadi? Pembenahan total penting untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Lagi-lagi, seorang warga mendirikan tembok yang menutup akses rumah tetangganya. Berapa kemarin kesepakatan? Bapak tapi bisa lewat. Sakit perut tuh.